Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jurus Macila dengan PM 24116. Kali ini saya akan mempresentasikan jobdesk saya di project audiovisual, yaitu dubbing. Jadi di sini berperan sebagai voice engineer, yang dimana voice engineer di sini bertugas untuk membuat skrip dan mendubbing karakter-karakter yang ada di film yang akan dikerjakan. Di sini yang saya kerjakan adalah film dari Bobo Boy, animasi Bobo Boy, dan saya di sini menjadi karakter Feng dan casternya. Dan di sini kalian bisa lihat, di sini adalah proses saya mendubbing. Oke, halo teman-teman. Jadi ini adalah proses behind the scene tugas audiovisual dubbing Bobo Boy. Kali ini aku ada di sini sih, di dapur anjir. Lihat nih setup. Soalnya di kamar ini ganggu, nanti berisik. Aku tinggal baca aja sih sebenarnya. Oh, berani kau. Berisik Retri Indomaret. Hah, Kemizi gitu. Haha. Iya. Hah? Sekian, itu adalah project dari kami, progress dari saya sebagai voice engineer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fahrila, NPM 2405-201-009. Di sini aku mau ngejelasin bagaimana proses pembuatan dari beberapa soundband untuk project film kelompok saya. Nah, di situ saya ambil beberapa soundband doang yang nanti akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada suara ini suara kayak pisau gitu, kayak pedang. Yang kedua itu ada suara efek kayak bus, dan yang terakhir itu ada suara petir. Nah, kenapa saya ambil ketiga ini? Menurut saya soundband dari ketiga ini kayak sangat kompleks gitu, kayak suaranya itu bingung, ini kak terbuat dari mana gitu. Menurut aku sulit lah. Nah, langsung aja ya. Ini yang pertama itu ada suara pedang tadi ya. Nah, di situ suara pedang tersebut aku menggunakan dua benda. Yang pertama itu ada pisau sama ada sendok. Nah, agar bisa menghasilkan suara kayak efek pedang tersebut, saya menggesekkan antara pisau dengan sendok tersebut, misal kayak sering-sering gitu. Nah, di situ saya menghasilkan suara pedang tersebut. Oke, di sini aku mau nunjukin sebuah video yang dimana penggunaan suara pada bagian mana penggunaan suara soundband pedang tersebut. Bentar. Nah, itu tadi dari penggunaan sound effect pedang tersebut, di bagian mana efek suara pedang tersebut ditaruh di scene tersebut. Oke, kita langsung aja. Aku mau ngejelasin soundband yang kedua, yaitu suara efek bus. Nah, suara efek bus tersebut awalnya itu aku kepikiran sama satu benda. Yang pertama itu ada tiga benda yang aku coba hasilkan agar mendapatkan suara bus gitu. Yang pertama itu ada penggaris. Nah, dari penggaris tersebut aku coba namanya ini. Nah, itulah intinya. Nah, pas aku pukul gini, nah itu suaranya kayak kurang keras, bisa kayak kurang menghasilkan efek bus gitu yang aku mau. Nah,
mungkin bentukannya sih terlalu tipis sehingga nggak bisa menghasilkan efek whoosh itu. Nah, untuk yang benda yang kedua itu aku menggunakan kabel charger. Nah, di situ aku coba pukul kayak tadi itu bunyi cuma kurang keras aja. Nah, akhirnya kayak nggak pas gitu. Aku coba nyari di sekeliling aku, ternyata aku nemuin gantungan baju. Nah, di situ pas aku coba pukul gini, nah akhirnya itu gantungan baju tersebut bisa menghasilkan suara whoosh yang aku mau. Di sini aku mau nampilin video proses pembuatan efek whoosh tersebut. Nah, dari video yang aku tampilkan tadi, penggunaan dari sound effect whoosh tersebut saya gunakan untuk kayak bukan transisi sih, kayak gerakan gitu. Misal kayak nunjuk atau intinya kayak gerakan, bisa sih kayak transisi kayak tadi perpindahan scene gitu, kayak dari bawah langsung ke atas gitu, bisa digunakan bisa menggunakan efek sound whoosh tersebut. Oke, next ke sound bank yang ketiga atau yang terakhir, sound bank suara listrik. Nah, di situ dari suara listrik tersebut aku menggunakan dua benda. Yang pertama itu ada botol sama kantong plastik. Nah, dari kedua benda tersebut jelas kan hasilnya itu beda, nggak sama gitu. Nah, awalnya itu aku menggunakan sound bank listrik itu dari Aqua, yang dimana aku itu mencoba agar bisa menghasilkan suara listrik tersebut. Aku kayak meremas botolnya, biasanya kan kayak bunyi krek gitu. Nah, aku pikir kan mirip lah sama sound bank listrik itu. Nyatanya pas aku coba masukin ke scene yang ada sound effect listriknya tersebut, akhirnya nggak sesuai gitu. Nah, aku nyari lagi alternatif benda lainnya. Nah, aku nemu itu ada kantong plastik tadi. Nah, dari kantong plastik tersebut aku mencoba sebisa aku bagaimana agar suara yang dihasilkan dari benda kantong plastik tersebut sama dengan sound bank yang ada di project film aku atau bagian scene yang ada sound effect listriknya. Nah, dari kantong plastik tersebut akhirnya aku mencoba menemukan suara yang hampir mirip sama sound effect aslinya, yaitu suara sound effect listrik tadi. Nah, di sini aku mau nunjukin langsung deh proses pembuatan sound effect listrik tersebut dan ditaruh scene bagian mana sound listrik tersebut. Nah, dari ketiga suara soundbank tadi, teman-teman harus dipikirkan lagi mana suara benda yang menghasilkan suara yang sama, kayak contohnya tadi kan suara efek boost. Nah, di situ kan aku tadi menggunakan 3 alternatif. Yang pertama kan ada penggaris, kabel charger, sama yang terakhir gantungan baju. Nah, kalau mau bikin suara efek boost tersebut, jangan menggunakan cuma satu benda aja, bisa menggunakan 3 benda alternatif lain agar suaranya itu bisa diminimalisir lah, mana yang cocok, mana yang enggak, dan mana yang udah pas gitu, yang sesuai sama sound effect yang ntar kita bikin. Sebenarnya pembuatan soundbank ini mudah sih kalau kita tahu suara-suara yang dihasilkan dari benda-benda sekitar, kayak suara
misal kayak suara apa, ini langkah kaki itu kan jelas kan, suaranya kayak ini apa, kaki, langkah kaki itulah pada umumnya. Intinya gitulah, perbanyak ini juga apa, perbanyak mengetahui suara dari benda-benda sekitar lah untuk mempermudah pembuatan soundbank dan sebagainya. Apa lagi ya, udah sih itu aja dari aku. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dava Wajid dengan NPM 036 dan saya di sini adalah sebagai audio editor. Nah, kita akan mengedit bagaimana sih dengan audio yang kita buat. Nah, itu bisa menjadi audio yang sangat kita butuhkan, yaitu dengan kita mengedit audio tersebut. Nah, mungkin untuk software yang saya gunakan adalah Audacity. Jadi mungkin untuk simpelnya kita bakal buat suara-suara yang kita buat bisa menjadi suara yang bisa kita mau atau yang kita butuhkan. Jadi ayo kita masuk ke contohnya. Oke, jadi ini teman-teman, jadi aku ambil contoh ini, misalkan ada suara dentuman. Jadi suara dentuman yang kita buat itu sebagai suara yang bisa menunjukkan untuk adegan ketegangan. Nah, untuk suara awalnya itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi kan itu kan suaranya kayak masih agak basic banget, jadi kayak belum ada yang bergema banget. Kan kita butuhnya itu adalah suara yang pengennya itu bergema supaya ketegangan yang kita buat di adegan tersebut kan bisa menjadi lebih hidup. Nah, maka dari itu marilah kita edit suaranya bisa menjadi lebih bergema. Nah, mungkin aku contohin. Nah, bagaimana sih buat suaranya tersebut bisa menjadi lebih bergema. Nah, untuk contoh aku ambil efek yang namanya reverb. Nah, untuk reverb ini ada room size, pre-delay, vibrance, dan lain-lain. Nah, ini yang aku atur adalah room size. Jadi room size itu adalah dimana buat ngatur gemanya nanti bisa maksimal seberapa, dan juga pre-delay. Yang paling ngaruh itu ke reverberance juga. Yang paling ngaruh itu reverberance. Jadi reverberance itu lebih ke gimana efek gemanya seberapa, dan juga white gain sama dry gain. Nah, white gain ini lebih ke kayak kedalaman juga, di biar suaranya itu mau ke agak keras atau mendem gitu. Nah, jadi white gain ini aku bakal kurangin buat suaranya agak lebih mendem, dan juga dry gainnya. Jadi meskipun suaranya agak mendem, tapi dry gain ini bisa membuat suaranya lebih keras lagi supaya nggak sama-sama pelan. Jadi gitu teman-teman. Terus sama apa tadi? Terus sama ini bass dan treble. Nah, bass ini supaya biar bassnya lebih keras lagi, supaya gemanya juga lebih terasa juga. Dan juga ini yang treble. Nah, yang treble ini aku kurangin supaya ketukannya itu enggak terlalu kayak berketuk banget, jadi enggak keras banget. Jadi supaya gemanya itu bisa lebih terasa juga. Jadi ini yang bass aku atur 18, yang treble aku atur -20. Jadi gitu. Nah, dan setelah itu kan udah di aku edit nih. Nah, mungkin aku bakal nyalain efeknya. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi suara dentumannya tersebut bisa lebih menggema dan juga bisa cocok untuk buat dubbing yang kita buat untuk dimasukkan sound effect. Jadi mungkin sedikit dari saya, itu mungkin presentasi untuk audio mixer atau audio editor dari saya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apollo Dava Arifin dengan NPM 2405-20154. Di kelompok ini job desk saya sebagai video editor. Video tujuan utama sebagai video editor yaitu untuk menyatukan
memanipulasi dan juga menyusun elemen visual yang sudah dibuat dari beberapa jobdesk yang lain agar menjadi alur cerita yang utuh. Dan setelah ini saya akan menunjukkan beberapa hasil dari editan saya di aplikasi Premiere Pro. Baik, berikut ini adalah tampilan dari timeline hasil editing video saya. Jadi saya akan memberikan beberapa contoh apa saja sih yang saya edit di video tersebut. Awal dari pembuatan video ini saya memasukkan klip video animasi dari animasi Boboiboy. Jadi saya tempelkan di sini. Habis itu saya setelah itu memasukkan beberapa dubbing dari hasil dubbing yang dibuat oleh teman saya dan juga sound effect yang dibuat oleh teman saya seperti ini. Untuk yang pertama saya akan menunjukkan salah satu contoh dari salah satu klip dari animasi Boboiboy. Di sini terdapat cuplikan Feng dan Boboiboy yang sedang menatap bersamaan, dan juga terdapat suara pisau dan juga detak jantung. Setelah itu dilanjutkan dengan suara letusan gunung. Jadi videonya aslinya seperti ini. Nah, seperti itu. Ini setelah itu saya masukkan hasil dubbing dari teman saya dan juga sound effect dari hasil rekaman teman saya. Jadi untuk awalnya saya tambahkan hasil dubbingnya seperti ini. Seperti itu. Setelah itu saya tambahkan sound effect dari sound effect detak jantung, pisau, dan juga ledakan gunung. Jadi dari contoh yang saya tunjukkan ini, beberapa sound effect ini saya tambahkan seperti volumenya saya naikkan, dan juga dari ledakan gunungnya ini saya perlambat. Jadi nggak saya cepatkan, tapi saya perlambat seperti suaranya itu menyerupai video aslinya. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan cuplikan Feng dan Boboiboy yang sedang berdiri seperti menantang bersamaan, dan terdapat sound effect kaki, hentakan kaki, terus ada kayak suara listrik dan juga suara bayangan. Jadi untuk video aslinya seperti ini. Nah, seperti itu. Oh ya, ini juga ada seperti sound effect detak jantung juga, dan juga dari bagian sini ini terdapat seperti suara pukulan yang seperti contoh tersebut. Nah, seperti itu. Dan saya akan tunjukkan hasil editing saya menggunakan sound effect dan juga dubbing dari hasil teman-teman saya. Seperti ini. Oi,
seperti itu. Selanjutnya di kedua karakter tersebut mengadakan sebuah lomba lari, dan terdapat cuplikan yang dimana Feng menggunakan kekuatan bayangannya untuk lari cepat. Dan di sini saya menggunakan hasil rekaman sound effect yang dibuat oleh teman saya yang berupa seperti hentakan kaki juga, dan juga saya tambahkan seperti sound tiupan angin. Jadi untuk video aslinya seperti ini. Dua mereka memacu ke garisan penamat. Dan juga di bagian boboiboynya terdapat suara listrik, dan juga terdapat hentakan kaki yang cepat, serta terdapat seperti tiupan angin juga di daerah sini. Untuk hasil editing saya seperti ini. Untuk musiknya ini sudah dicarikan oleh teman saya, dan juga saya taruh di timeline ini yang hampir serupa dengan situasi perlombaan tersebut. Untuk hasilnya seperti ini. Ih, curang Zir. Gerakan kilat. Seperti itu. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.